Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal, yaitu pengukuran parameter sinyal kabel di gedung Ki Haji Dewantara Politeknik Negeri Lampung atau di gedung KHD lantai 3. Nah, di sini saya sendiri Ahmad Harlan, NPM 23758002. Nah, di sini saya kelas 4A Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini di pertama di sini di tujuan. Nah, tujuan Perikum ini bertujuan untuk melatih kemampuan dan merancang optimasi jaringan nirkabel pada suatu studi kasus sebuah kantor atau hunian berdasarkan data dan simulasi. Nah, di sini fokus utama adalah melakukan analisis penempatan akses point. Nah, di sini kegiatan praktikum meliputi, di sini ada 4, yaitu yang pertama itu identifikasi masalah. Nah, di sini melakukan survei dan visualisasi dan analisis denah untuk memahami tata letak ruangan dan potensi penghalang sinyal. Yang kedua, di sini analisis cakupan sinyal. Nah, di sini menganalisis visualisasi heat map untuk memetakan area dengan sinyal kuat dan mengindikasi zona dengan sinyal lemah atau blank spot. Yang tiga, analisis kualitas sinyal, mengukur dan mengevaluasi parameter teknis seperti kekuatan sinyal. Nah, di sini dengan RSI untuk memvalidasi performa jaringan pada titik tertentu. Nah, di sini perumusan rencana optimasi. Nah, di sini menghasilkan sebuah rencana perbaikan jaringan yang detail. Nah, lalu di sini ada yang kedua, metodologi. Nah, di sini untuk mencapai tujuan praktikum, serangkaian analisis visual dan pengukuran akan dilakukan di gedung Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini di Politeknik Negeri Lampung. Nah, praktikum ini akan menggunakan simulasi penempatan untuk suatu unit akses point LAV. Nah, di sini ada langkah-langkah metodologi yang akan diterapkan. Nah, di sini ada ada 5. Nah, di sini pertama itu survei lokasi awal. Nah, di sini melakukan pengamatan dan analisis terhadap denah tata letak ruangan untuk mengidentifikasi potensi penghalang sinyal. Nah, di sini lalu mencatat posisi awal akses point yang ditetapkan di koridor tengah sebagai titik acuan pertama. Lalu yang kedua, analisis cakupan sinyal awal atau heat map F4. Nah, di sini menganalisis visualisasi heat map, dan mengidentifikasi area dengan cakupan sinyal yang lemah. Nah, lalu yang ketiga itu pengumpulan data sinyal. Di sini melakukan pengukuran sinyal pada salah satu titik di area jangkauan untuk mendapatkan data kualitatif. Lalu data yang dikumpulkan dari pengukuran menunjukkan kekuatan sinyal RSI. Nah, sebesar. Nah, lalu yang keempat itu perumusan rekomendasi optimasi. Nah, di sini berdasarkan analisis heat map awal dirumuskan hipotesis untuk research access point menggunakan perbaikan cakupan sinyal. Dan tujuan posisi adalah menggeser api ke lokasi strategis yang dapat mengukur blind spot. Nah, lalu yang kelima itu analisis cakupan sinyal, hasil optimasi heat map. Nah, di sini membuat atau menganalisis heat map kedua yang menunjukkan prediksi cakupan sinyal setelah akses point dipindahkan sesuaikan rekomendasi. Nah, lalu membandingkan heat map sebelumnya dan sesudah untuk memvalidasi efektivitas dari
reposisi yang diusulkan. Nah, lalu di sini hasil pengukuran. Nah, di sini nama akses pointnya itu. Nah, lalu di sini lokasi pengukurannya. Lalu ada RSI dan nah di sini di sini nama akses pointnya itu U7 Leeds Office. Nah, di sini lalu area jangkauan. Nah, di sini di DBM-nya itu 53, lalu Neon Explore DBS-nya itu 90 asumsi, dan SNR-nya itu 30 sangat baik, dan single quality-nya 60%. Nah, ini adalah denah lokasi di gedung KHD lantai 3. Nah, di sini penempatan awalnya itu di tengah sini, penempatan akses point itu. Nah, di sini satu unit akses point mode U7 lead ditetapkan di tengah koridor utama. Tujuannya adalah agar sinyal dapat menyebar ke segala arah untuk menjangkau semua ruangan dengan satu perangkat. Nah, di sini di identifikasi masalah pelemahan sinyal di sudut ruangan. Nah, berdasarkan heatmap terlihat adanya pelemahan sinyal area berwarna kuning. Nah, di beberapa titik yang paling jauh dari AP. Ini terutama terjadi di sudut-sudut ruangan, bagian atas dan ruangan di sisi kanan. Nah, potensi koneksi kurang stabil. Nah, di sini meskipun sebagian besar area tercover oleh sinyal hijau kuat, area berwarna kuning mendadak sinyal yang lebih lemah. Nah, penggunaan di zona ini berpotensi mengalami koneksi yang kurang stabil untuk kecepatan yang lebih rendah. Nah, terutama untuk aktivitas yang sensitif terhadap kualitas jaringan. Nah, lalu di sini cakupan belum sepenuhnya merata. Nah, di sini penempatan di koordinat menyebabkan sinyal harus menembus lebih banyak dinding. Nah, di sini. Lalu di sini yang kelima ini analisis dan interferentasi. Dan di sini analisis dilakukan dengan menggunakan dua data utama kualitas sinyal berdasarkan pengukuran teknis dan cakupan sinyal berdasarkan visualisasi heatmap. Di sini yang pertama itu kualitas sinyal di titik pengukuran RSS di sini dan SNR. Nah, data pengukuran menunjukkan kekuatan sinyal RSSI yang diterima adalah 53 dBm. Nah, dengan estimasi SNR sebesar 39 dB. Nah, angka ini mengkonfirmasi bahwa pada titik pengukuran kualitas koneksi sangat baik dan stabil. Sinyal ini lebih dari cukup untuk semua aktivitas internet berkecepatan tinggi. Nah, di sini yang kedua itu cakupan sinyal dan penempatan analisis heatmap. Nah, di sini meskipun kualitas sinyal pada titik tertentu sangat tinggi, heatmap pada penempatan awal menunjukkan masalah yang berbeda, yaitu cakupan yang tidak merata. Nah, lalu di sini ada rekomendasi. Nah, di sini. Nah, berikut adalah visualisasi heatmap yang menunjukkan prediksi cakupan sinyal setelah API dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis. Nah, di sini penempatan ulang akses point untuk respon strategi. Nah, di sini yang pertama itu di aksi ini memindahkan akses point dari posisi semula di tengah koridor ke lokasi baru yang sedikit lebih ke dalam, mendekati klaster ruangan kerja dan di bagian atas denah. Nah, di sini tujuannya itu mengurangi jarak dan jumlah dinding yang harus ditembus. Nah, di sini dan memposisikan api lebih dekat ke area dengan konsentrasi perangkat penggunaan yang potensi ruang kerja. Nah, dan menciptakan distribusi sinyal yang lebih seimbang. Nah, lalu di sini hasil yang diterapkan seperti yang telah
terlihat pada heat map rekomendasi, area mencakup sinyal kuat warna hijau menjadi lebih luas dan merata. Nah, di zona sinyal yang lemah warna kuning di sudut ruang berhasil apa? Diminimalisir secara signifikan. Nah, lalu seluruh area kini mendapatkan sinyal yang lebih andal sehingga kualitas koneksi menjadi lebih konsisten bagian semua penggunaan lokasi tertentu. Nah, di sini di head map ini. Nah, jadinya di ruangan ini sinyalnya merata gitu. Lalu di sini rekomendasi. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi untuk melakukan kekuatan sinyal, mengukurkan kekuatan sinyal. Lalu kesimpulan, jadi dari kesimpulan di atas di sini berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan di gedung Ki Hajar Dewantara Politeknik Negeri Lampung, dapat disimpulkan bahwa penempatan akses poin api sangat mengaruhi kualitas dan distribusi sinyal jaringan nirkabel. Penempatan awal api di tengah koridor memberikan kekuatan sinyal yang lebih baik di titik terdekat. Namun, penyebab pengelemahan sinyal di beberapa area sudut ruangan akibat banyaknya hambatan seperti dinding. Nah, di sini melalui pengamatan heat map dan pengukuran teknis RSI 53 dBm dan SNR 39 dB, ditemukan bahwa kualitas sinyal sangat baik di area dekat api, tetapi tidak merata di seluruh ruangan. Dengan melakukan reposisi api ke lokasi yang lebih strategis dekat klaster ruang kerja, cakupan sinyal menjadi lebih merata dan blank spot dapat diminimalkan. Hal ini menghasilkan konektivitas yang lebih stabil dan efisien bagi pengguna di seluruh area. Nah, praktikum ini menunjukkan pentingnya analisis visual heat map dan pengukuran teknis dalam proses perancangan dan optimasi jaringan nirkabel agar dapat menghasilkan distribusi sinyal yang optimal dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.